Waktu pembayaran utang Margalok sudah tiba. Harus mengambil utangnya. Bodoh. Ayah sudah lama memperingatkanmu, jangan membuat masalah. Nah, sekarang, kamu dikenakan kutukan. Bahkan 2 tabib terkemuka tidak bisa mengatasinya. Ayah, apakah aku akan mati? Aku belum mau mati, Ayah Hel. Sudahlah. Ayah hanya bisa mengorbankan wajah tua ini untuk meminta Guru Agung Spiritual Xiao membebaskan kutukanmu. Jadilah lebih baik setelah ini, jangan lagi membuat masalah di luar. Paham? Aku paham. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Lok Yuan-san, orang terkaya di Kangtong, menghadap Guru Agung Spiritual. Utang pisau tebusan yang dibuat beberapa tahun lalu harus dibayar. Margalok dari Kang Teng. Utang dan kebaikan sudah lunas. Guru Agung Spiritual, tunggu sebentar. Lok, masih ada satu hal untuk meminta. Anakku dikenakan kutukan. Nyawanya dalam keadaan sangat genting. Aku sudah meminta dewa pengobatan dan ahli kedokteran barat terkemuka. Tidak ada yang berhasil. Mohon Guru Agung Spiritual membantu menyelamatkan anakku. Guru Agung Spiritual, aku bersedia menyumbangkan separuh kekayaan keluarga untuk organisasi amal di Kangteng untuk mengatasi masalah kehidupan masyarakat Kangteng. Kamu cukup baik hati melihat niat baikmu ini. Ditambah lagi, beberapa hari lalu, adik perempuanku karena morning sickness. Tidak bisa makan, pingsan, dan dirawat di rumah sakit. Kamu mengirimkan kayu gaharu 10.000 tahun yang bisa meredakan. Melihat hal ini, aku akan membantu sekali. Terima kasih Guru Agung Spiritual. Begitu rupanya, yang anakmu terkena adalah kutukan 10 kegelapan. Mohon Guru Agung Spiritual bertindak. Membebaskan kutukan ini tidak terlalu sulit. Perlu menggunakan peti pemakaman dewa untuk menyerap aura buruk pembunuh. Kamu pulang dan siapkan satu ruangan terlarang. Aku perlu melakukan ritual di dalamnya. 3 hari kemudian, aura buruk pembunuh akan menghilang. Anakmu akan baik-baik saja. Selamat jalan, Guru Agung Spiritual. Nah, Minum ini selagi masih hangat. Ayah, Wei Wei. kakak. Heng, Ayah, aku perlu keluar untuk melakukan ritual beberapa hari ini. Wei Wei sedang hamil. Mohon ayah lebih banyak merawatnya. kamu tenang saja mengurus urusanmu. Ada ayah di rumah. Aku akan merawat Wei Wei dengan baik. Kakak, kamu tenang saja. Ada ayah. Wei Wei, jika menghadapi bahaya, robek kertas mantra ini. Aku akan datang menemui kamu secepatnya. Paham, kakak? Cepatlah pergi. Aneh, kenapa hati selalu merasa agak gelisah? Sudahlah, meskipun untuk membebaskan kutukan anak Margalok, 3 hari ini akan menghabiskan 90% kekuatan spiritual. Tetapi untungnya, setelah tengah malam 3 hari kemudian berlalu, akan pulih kembali. Guru Agung Spiritual, bagaimana pendapat Anda tentang tempat ini? Bagus. Ini adalah peti pemakaman dewa. Letakkan ini di samping ranjang putra Anda untuk menyerap aura buruk pembunuh. Dan juga peringatkan dia, selama 3 hari saya melakukan ritual ini, dia sama sekali tidak boleh keluar rumah. Apalagi membuat masalah. Kalau tidak, aura buruk pembunuh akan berbalik menyerang. Dia pasti mati. Saya akan patuh pada ajaran Guru Agung Spiritual. Saya tidak akan membiarkannya keluar dan membuat onar. Wah, tubuhku sudah pulih. Selamat Tuan Muda. Saya ucapkan selamat Tuan Muda.
Ilmu Guru Agung Spiritual Xiao memang hebat. Benar-benar bisa menghilangkan kutukan racun. Aku sudah minum obat tradisional selama setengah bulan. Bikin aku stres banget, kamu tahu nggak? Aku mau cari teman minum-minum. Tuan Muda, Guru Agung Spiritual Xiao bilang, Anda harus tinggal di rumah selama 3 hari penuh. Tunggu sampai aura buruk pembunuh hilang, baru boleh keluar. Sekarang tinggal 1 hari lagi. Tahan dulu, ya? Apa yang kamu takutkan? Dia kan guru agung spiritual, dia yang melindungiku. Apa yang kamu takutkan? Ah, yang bener aja. Tuan Muda, Bangsa, pergi. Pergi Ambil baju tuaku. dan bawa ke sini. Ayo bersulang. Semoga Tuan Lu setelah badai pasti ada pelangi, hidup baru dimulai. Dengan campur tangan Guru Agung Spiritual Xiao, kedepannya Tuan Lu pasti akan terbang tinggi ke puncak. Yue, pelan-pelan. Sekarang kamu sedang hamil. Ayo kita duduk-duduk di depan sana. Pa, aku baik-baik saja. Ada kayu gaharu pemberian kakak. Tidak akan ada masalah. Lagi pula, kakimu sedang dalam masa pemulihan. Dokter menyuruhmu banyak bergerak. Pa, aku ingin makan udang karang. Baik, ayah akan belikan untukmu. Bos, pesan 1 porsi udang karang. Kamu... Bos, semua udang karang di tempatmu, bungkus semuanya untukku. Berbaring begitu lama, rasanya hambar sekali. Pengen makan yang pedas-pedas. Bungkus. Hanya tinggal 1 porsi terakhir, dan lagi paman ini yang pesan duluan. Dia itu siapa? Berani merebut dariku. Bungkus. Anak muda, anak perempuanku sedang hamil, hanya ingin makan udang karang. Bisa tidak porsi udang karang ini diberikan padaku? Lagi pula, kami juga yang datang duluan. Pa, Bapak tua, kamu pantas berdebat denganku tentang siapa yang datang duluan. Tuan Lu, keluargamu sedang masa-masa sulit. Paman Lu tadi sengaja berpesan padaku untuk mengawasimu. Bagaimana kalau kita ganti tempat makan saja? Takut apa? Aku dilindungi guru agung spiritual. Siapa yang berani menyentuhku? Anak muda, kenapa kamu tidak masuk akal? Jelas-jelas aku yang datang duluan. Pa, sudahlah. Aku tidak jadi makan. Ayo kita pergi. Berdiri. Aku izinkan kalian pergi. Sudah aku izinkan kamu pergi? Kami sudah serahkan semuanya untukmu. Masih mau apa lagi? Kamu mau apa? Kamu juga ternyata cantik ya. Si tua ini sebelumnya menyinggung aku. Malam ini kalau kamu bisa membuatku nyaman, aku akan membiarkan kamu pergi. Kamu mau apa? Ayah, Yue. Ibu hamil yang cantik seperti ini aku belum pernah mencoba. beres. Jijik. Dasar perempuan, kamu berani memukul aku? Wei. Yue. Bagaimana? Apakah kamu sakit? Ayah, perutku sakit sekali. Kamu apa haknya memukul orang? Dia sendiri yang mencari masalah. Harmoni menghasilkan kekayaan. Ini hanya 1 porsi udang kecil. Aku akan membeli 1 keranjang untuk semua orang. Lalu kamu siapa? Beres. Itu, Tetapi tidak boleh memukul orang. Ini harus berdasarkan logika, benar logika. Tuan Lu adalah orang terkaya di Kangteng, putra dari Presiden Lu. Apa yang dia katakan adalah logika. Kalau kamu bicara 1 kata lagi, aku akan menghajar kamu juga. Tidak. Meskipun dia adalah putra orang terkaya di Kangteng, apalagi kamu memukul anakku. Harus minta maaf padanya. Minta maaf, dasar. ayah. Ayah, Yue, ayah. Dasar perempuan. Banyak wanita bermimpi ingin naik ke ranjangku. Kamu berani menolak aku? Wei. Ayah, Apa? Kayu gaharu 10.000 tahun.
Tidak benar. Kayu gaharu ini tidak diberikan ayahku kepada Xiao Guru Agung Spiritual. Bagaimana bisa muncul pada dirinya? Mungkin... Apa? Barang ini kamu dapat dari mana? Ini dikasih kakakku. Tidak mungkin. Barang ini adalah pusaka keluarga kami, sudah lama diberikan kepada Guru Agung Spiritual Xiao. Masa bisa ada di tanganmu? Anakku. Dialah Guru Agung Spiritual Xiao. Tidak mungkin. Masa anakmu adalah Guru Agung Spiritual Xiao? Kamu tidak apa-apa, Yue. Sial. Aku memukul keluarga Guru Agung Spiritual Xiao. Aku mati. Tuan Lu, kayu gaharu itu sangat ringan. Yang ini berat sekali. Pasti palsu. Biar kulihat. Bajingan. Kamu berani menipuku dengan plakat palsu buat mempermainkanku? Kami tidak menipumu. Kakakku memasang jimat di dalamnya. Makanya jadi berat seperti ini. Ayo, cepat coba pakai. Kak, bukannya kayu gaharu itu ringan? Kenapa yang ini berat sekali? Aku memasang jimat di dalamnya. Efeknya akan lebih tahan lama. Terima kasih, Kak. Masih berani membantah? Lihatlah aku hari ini bagaimana menghancurkanmu. Tuan Lu pernah bilang, jangan sampai kami mencari masalah di luar. Guru Agung Spiritual Xiao juga bilang, jika yang mereka katakan benar, maka keluargamu akan dapat masalah. Pergi. Kamu di pihak siapa sih? Kamu mau apa? Ayah, Yue, aku hari ini akan memberimu pelajaran. Bangsat. Jangan sentuh anakku. Dia sedang hamil. Kalau ada apa-apa, tujukan padaku. ayah. 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 Bapak tua, kamu mau aku membebaskan kalian? Boleh saja. Ambil itu. Semua ini harus kamu telan utuh beserta kulit dan cangkangnya. Tidak, Ayah. Ayah, kamu alergi udang. Kalau dimakan bisa mati. Kalau tidak makan, maka malam ini kamu yang harus menemaniku. Aku makan. Aku makan. Aku makan. Jangan, Ayah. Makan, jangan. Ayah, jangan dimakan. Ayah. Ayah, jangan. Ayah, jangan dimakan. Lihat cara ayahmu makan kayak anjing ya. Pelan semuanya. Wajah. Aku mohon, lepaskan kami. Sekarang bisa kami pergi? Siapa bilang gua mau lepasin kalian? Hari ini anak perempuannya gua mainin. Dan gua mau mainin dia di depan matamu. Bajingan, ingkar janji. Gua lawan kau. Sial, pergi. Ayah,
Sini. Lepaskan aku. Jangan. Sialan, tua bangka. Kau berani mengotori celanaku, jadi kotor. Pukul dia, kaki yang sehat itu patahkan juga. Ayah. Kalian binatang. Aku mohon, jangan pukuli lagi. Inilah akibatnya berani macam-macam sama gua. Aku akan lapor polisi. Agung kuseret kalian, semua ke penjara. Tua bangka, ayahku adalah orang terkaya di Kangteng. Bahkan kalau gua bunuh kau, tidak ada yang berani ganggu gue. Ayah, Orang ini keterlaluan, berani berbuat jahat di depan umum. Iya, keterlaluan. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Kau tidak dengar? Dia adalah putra Margalok, keluarga terkaya. Berani macam-macam sama dia. Mau mati? Pergi sana. Wei Wei, kalau ada bahaya, robek kertas mantra ini, aku akan segera datang mencarimu. Kakak. Tolong. Wei Wei merobek kertas mantra yang kuberikan padanya. Dia dalam bahaya. Kak, tolong. Berani-beraninya kau sentuh adikku. Cari mati. Saat tenaga spiritualnya habis, lalu menggunakan teknik sihir, akan merusak fondasinya. Sekarang, Aku angkat dipelidit lagi. Kau cuma bikin 2 lembar kertas mantra jelek, mau menakut-nakuti tuan muda ini. Ku beritahu kau, hari ini takkan ada yang bisa menyelamatkanmu. Bajingan, berani-beraninya kau gigit tuan muda ini, aku bunuh kau. Anakku, Wei. anakku, Dia berdarah, nggak bisa main lagi. Bangsat. Kalian para bangsat. anakku. Anakku, kalian sampah rendahan. Walaupun hamil, terus kenapa? Lahir juga cuma bakal menderita. Tuan muda ini yang anggap saja sebagai perbuatan baik. matilah. Hentikan. Ayah, Vivi, pelan-pelan. Ada kakak di sini. Tak ada yang akan berani menyakitimu lagi. Ayah, Mereka berani menyakitimu sampai seperti ini. jangan pedulikan aku. Cepat. Antar adikmu ke klinik. Cepat. Pergi, berhenti. Sudah melawan aku. Kamu semua tidak boleh pergi. Benar, yang dia lawan adalah putra orang terkaya di Kangteng, Lok Yuan San. Ingin pergi? Tak mudah. Kamu adalah putra Lok Yuan San? Benar. Aku malah menyelamatkan seorang sampah yang memeras pasar. Kamu banyak berbuat jahat. Wajahmu tampak cahaya hitam. Hari ini kamu pasti mati. Kamu berani mengutuk aku, tapi ayahku sudah memanggil. Guru Agung Spiritual Xiao Heng. Dia sedang mengubah nasib keluarga kami. Aku tidak hanya tidak akan mati, tapi juga akan hidup panjang umur. Lalu, tahukah kamu siapa aku? Kamu tidak akan mengatakan, tuh boba Google sedasnya. Kamu adalah Guru Agung Spiritual Xiao Heng, kan? Benar. Aku memang guru agung spiritual Xiao Heng.
kamu adalah guru agung spiritual Xiao Heng? Tuan Lok, bagaimana kita melawan guru agung spiritual? Kita pasti mati. Dengan hanya sebuah papan kayu kecil ini, kamu ingin menipu aku? Kalau kamu benar-benar guru agung spiritual, gerakan saja jari kamu, aku akan langsung bersujud di tanah. Kekuatanmu mana? Kamu benar-benar mencari mati. Di tubuhku hanya tersisa satu bagian untuk menahan kekuatan peti pemakaman dewa. Jika peti pemakaman dewa digunakan lagi, aura buruk pembunuh pasti akan memenuhi seluruh marga Lok. Jika kamu masih ingin hidup, menyingkir. Kalau tidak, keluarga Lok kamu dalam 1 hari pasti akan punah. Kamu masih berani mengutuk keluarga Lok aku? Lihat aku hari ini. Akan membunuhmu atau tidak? Serang! Ini akibat ulahmu sendiri. Kakak, Suan mana? Tuan muda dia. Bilang, Dia kemana sih? Tuan muda ke pasar malam minum bareng teman-temannya. Bukannya aku suruh kamu menjaga dia? Supaya dia tidak keluar? Bagaimana kamu bisa menjaga orang? Ini. Bagaimana bisa begini? Bagaimana ini? Cepat cari guru agung spiritual Xiao. Guru agung spiritual mana? Aku tidak tahu. Bodoh. Cepat cari guru agung spiritual. Heng, kakak, Aku baik-baik saja. Ini guru agung spiritual. Menggaruk-garuk aku saja. Kamu benar-benar berani. Bisa-bisa kamu berpura-pura jadi guru agung spiritual. Berpura-pura jadi penyelamat aku. Sialan. Mau mati. Kamu pasti akan menyesal. Aku menyesal. Menyesal ibumu. Aku sekarang akan membunuh kamu. Aku sialan. jangan! Berhenti. Anak durhaka, kamu sedang apa? Ayah, ada beberapa orang yang tidak tahu diri orang kelas bawah. Mereka berani mengganggu aku. Aku sedang menghajar mereka. Lu Yuanshan, anakmu menyakiti adikku dan ayahku. Marga Lok kamu akan runtuh dalam 1 hari. Bangsa. Nama ayahku juga tidak pantas disebut oleh sampah seperti kamu. Bisa-bisa kamu mengutuk marga Lok aku. Guru agung spiritual, ampunilah. Guru agung spiritual. Guru agung spiritual, ampunilah saya. Saya. Guru agung spiritual. Saya tidak tahu bahwa itu Anda. Guru agung spiritual. Guru agung spiritual. Saya mohon, lepaskan saya. Kalau saya tahu Anda guru agung spiritual, Anda beri saya 100 nyali sekalipun, saya tetap tidak berani. Saya mohon, lepaskan saya. Maksudmu orang biasa boleh dizalimi seenaknya? Tidak. Bukan itu maksud saya, guru agung spiritual. Guru agung spiritual, saya bawa dia pulang. Pasti akan saya hukum berat. Mohon Anda berbesar hati, maafkan dia kali ini. Maafkan dia. Hari ini nasib matinya sudah pasti. Guru agung spiritual, saya tahu salah. Bukan tahu salah. Kamu tahu kamu akan mati. Ayah. Ayah, Tolong aku, ayah. Ayah, aku tidak mau mati, ayah. Perbuatan jahat pasti berakhir buruk. Sombong dan sewenang-wenang, menguasai pasar dengan paksa, menghina keluargaku. Kamu sudah pantas mati. Guru agung spiritual, saya salah. Saya mohon lepaskan saya. Hari ini, aku akan menumpas pengacau untuk rakyat. Aku akan menyingkirkan pengganggu untuk rakyat. Mas Aduh. Wei Wei. Wei. Ada apa, Wei? Anakku,
Anakku, Jangan takut, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit, cepat! Hari ini, biarkan kalian hidup 1 hari lagi. ayah, ayah. Ayo. Ayah. Sekarang kita harus bagaimana? Ini kan salahmu sendiri. Aku sudah berulang kali mengingatkanmu, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Tapi kamu... Tolong aku, Pak. Tolong aku, Pak. Aku tidak mau mati, Pak. Ini adalah hukuman dari guru agung spiritual. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pak. Pasti ada caranya. Kita bisa minta tolong pada Paman. Paman sudah lama berkeliaran di ibu kota. Dia pasti punya koneksi. Pasti ada jalan. Sudah begini keadaannya. Hanya dia yang bisa kita mintai tolong. Halo Kak. Ada sesuatu yang ingin ku minta tolong. Aku di Kangteng. Kita bicara langsung saja. Bagus sekali. Kamu sudah kembali. Aku akan segera menemuimu. Ada apa? Kok buru-buru banget? Aku lagi minum teh sama Ketua Chu. Maksudmu, Chu Yunshan, Ketua Perhimpunan Gerbang Misterius? Iya, betul. Cepat bilang, memangnya ada apa? Paman. Paman harus tolongin aku, Paman. Ceritanya begini. Aduh. Dasar tidak berguna. Kamu kan orang terkaya di Kangteng. Bisa dikalahkan sama anak muda? Kakak. Dia itu guru agung spiritual. Sungguh tidak bisa kita lawan. Guru agung spiritual apaan? Menurutku dia cuma penipu. Kamu pernah lihat guru agung spiritual umur 20-an? Bahkan Ketua Chu yang sudah berusia 60 tahun saja tidak berani menyebut dirinya guru agung spiritual. Anak kecil seperti dia, pantas? Ya. Aku rasa kata Paman benar. Dan waktu aku berkelahi dengannya, dia sama sekali tidak punya kemampuan melawan. Bukan dia tidak punya kemampuan melawan. Tapi dia mengorbankan 90% tenaga spiritualnya demi menyelamatkanmu. Aku cuma khawatir. Khawatir apaan sih? Beberapa jagoan di bawahku ini satu saja cukup untuk menghabisi dia. Ayah, bagaimana kalau kita manfaatkan saat dia sedang lemah ini untuk menghabisinya? Bagus. Manfaatkan kesempatan ini untuk menuntaskannya. Kalau tidak, dia akan jadi masalah besar nantinya. Ayo kita temui sang guru agung spiritual ini. Berani-beraninya mengganggu orang Margalok. Aku akan buat dia menyesal jadi manusia. Gongsun, bagaimana keadaannya? Cukup baik, dibawa tepat waktu. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Saya sudah membantu ayah Anda menyambungkan kakinya. Istirahatlah dengan baik dulu. Kalau adik saya? Bayi di dalam kandungannya nyaris bisa diselamatkan. Tapi kondisi tubuhnya terlalu lemah. Untuk sementara belum sadar. Tinggal 10 menit lagi, menuju jam 11 malam. Saat itu, kekuatan spiritual saya akan pulih kembali. Guru Agung Spiritual Xiao, siapa yang berani sekali, berani-beraninya melukai keluarga Anda seberat ini? Sekelompok orang yang tidak tahu balas budi. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Siapa? Berani-beraninya menerobos klinik pengobatan. Kalian! Sungguh kurang ajar, berani-beraninya memukuli orang sampai begini parahnya. Apakah kalian masih punya hukum atau tidak? Minggir. Bocah tua. Di sini bukan tempatmu bicara. Datang hari ini yaitu untuk mencarinya. Berbuat sewenang-wenang, masih tak mau mengaku salah. Kalian hanya akan mati lebih menyakitkan. Kurang ajar. Kamu siapa berani mengomentari Margalok kami? Kamu siapa? Dia adalah bapak saya. Hari ini datang untuk mengambil nyawa kamu. Kalian ini mencari mati. Jangan banyak omong. Dengan wajahmu yang seperti itu, berani menyebut diri guru agung spiritual?
Sekarang, cepat bersujud di depan saya. Mungkin saya akan membuat kamu mati dengan lebih cepat. Guru Agung Spiritual Xiao, Orang-orang ini datang dengan niat buruk. Apakah perlu saya... Kalian masih punya 5 menit untuk hidup. Xiao Heng, kamu mau mendengar apa yang kamu katakan? 5 menit? Mungkin masih ada hukuman dari langit yang akan datang. Sudah banyak berbuat jahat. Xiao Heng datang untuk menghukum atas nama langit. Sudah hampir mati masih bicara sombong. Mencari mati. Kamu bukan guru agung spiritual. Di bawah saya ada orang yang belajar spiritual. Biarkan mereka menghadapi kamu. Diam. Guru Agung Spiritual orang ini saya kenal. Namanya Mokya. Dia adalah seorang praktisi ilmu hitam dari Gunung Changhuang. Kekuatannya sangat hebat dan caranya licik dan kejam. Tidak perlu ditakuti. Bocah, aku akan membuatmu mati dengan tenang. Apa ini caranya? Kelihatannya tidak begitu hebat juga. Orang yang tak berpengetahuan. Ini adalah ilmu pengendali mimpi buruk. Orang yang terkena ilmu ini akan mati dalam ketakutan tak berujung. Sakitnya tak tertahankan. Bocah, inilah akibatnya meremehkanku. Orang ini kemampuannya cukup bagus. Dulu, karena main licik, dia diusir. Lalu aku membawanya bersamaku. Selama tahun-tahun ini, diam-diam membantuku menyelesaikan banyak masalah untuk menghadapi bocah ini. Lebih dari cukup. Xiao Heng, kau membuat Margalok kehilangan muka. Maka, bayarlah dengan nyawamu. Langit jernih, bumi berenergi. Roh jahat mundur, bubar. Ini. Mungkinkah dia... Mokya, ada apa ini? Bapak Lu, orang ini memang agak aneh. Selesaikan dia. Kalau tidak bisa, aku akan menyerahkanmu ke Ketua Chu. Beliau paling benci praktik ilmu hitam. Dengan semua yang sudah kau lakukan sebelumnya, akhir seperti apa yang akan kau dapat, kau pasti sudah tahu. Tidak bisa. Dia selalu memberiku perasaan. Kalau aku bertindak, aku akan mati. Bapak Lu, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Aku menyarankanmu untuk tidak berurusan dengannya. Hanya sampai di sini, kita akan berpisah. Sampai jumpa di lain waktu. Kau... Memang pantas disebut Guru Agung Spiritual Xiao. Bahkan tanpa bertindak bisa mengusir orang. Sampah, berani-beraninya kabur di tengah pertempuran. Bukan, Paman. Bukannya katanya dia jago, kok malah kabur? Ini... Bisa dibilang orang yang pinter juga. Kakak. Sekarang gimana? Bocah, jangan senang dulu. Meski aku tidak tahu dengan cara apa kau mengusir Mokya, tapi di hadapan kekuatan mutlak, semua itu sia-sia. Bandel, tidak sayang kalau mati. Kalian punya waktu 1 menit. Paman, bagaimana kalau kita selesaikan dia sekarang? Aku merinding nih. Ini orang-orang serang. Kak, mereka bisa nggak ya? Tentu saja bisa. Mereka ini aku selamatkan dari tumpukan mayat. Sudah berpengalaman dalam ratusan pertempuran, kemampuannya setara master. Master, kalau begitu berarti mereka semua adalah jagoan pilihan ya. Si Xiao Heng ini pasti mati. Begitu dia mati, baru aku bisa tenang sepenuhnya. 1 menit ini adalah waktu terakhirmu. Bocah, jangan terlalu sombong. 1 menit cukup untuk membunuhmu 100 kali. Karena kamu cari mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Paman, aku kira dia punya kelebihan. Ternyata cuma pura-pura kuat. Bisa menahan 1 telapak tanganku, memang ada sedikit kemampuan. Tapi sampai di sini saja.
Guru Agung Spiritual Xiao. Ini Cukup, serang bersama, antarkan dia ke alam baka. Waktunya habis. Kalian cari mati. Kalian kenapa sih? Bahkan anak kecil aja nggak bisa kalian kalahin. Cepat bangun, bunuh dia. Organ dalam kami hancur semua. Apa? Ini akibatnya kalian membantu yang jahat. Bapak, katanya mereka jago semua. Kok sampai satu jurus darinya aja nggak tahan? Jangan-jangan kekuatan spiritualnya udah pulih? Nggak mungkin lah. Masa iya tiba-tiba bisa pulih gitu aja? Aku tahu dia pasti pakai akal busuk. Main licik sampai bikin luka parah, bocah. Kau memang memberiku kejutan, tapi pengalamanku di dunia persilatan selama ini bukan cuma buat pajangan. banyak omong. Sebenarnya kalian bisa selamat malam ini. Tapi kalian nekat cari mati. Kalau begitu malam ini adalah hari kematian kalian. Bapak, tolong aku, Bapak. Beresi-beresi sama orang Margalok, kau belum pantas. Aku nggak peduli trik licik apa yang kau pakai. Hari ini kau pasti mati. Aku mau lihat siapa yang bisa selamatkan kalian hari ini. Master Zhang, tolong muncul dan temui kami. Dia Master Zhang, maaf sekali maaf mengganggumu di malam hari, sungguh bertemu dengan seorang anak yang merepotkan. Hanya sekali ini jangan terulang lagi. Paman, bagaimana dia terlihat penampilannya aneh? Bukan manusia, bukan hantu. Master Zhang, jangan marah. Tolong hentikan kekuatanmu, anak muda. Kami tidak tahu adat. Saya minta maaf atas namanya. Kalau bukan karena menghormatimu, dia sudah meninggal. Suaner, bagaimana perasaanmu? Saya merasa sepertinya saya satu kaki melangkah ke neraka. Bodoh. Ini adalah Master Zhang Gui. Kali ini kamu beruntung. Kalau tidak, ayahmu hanya bisa orang tua mengantar anak muda yang meninggal. Zhang Gui, dia bukan. Bukankah dia sudah meninggal? Semua itu cuma tipuan, cuma trik mata. Master Zhang mati palsu dan betapa kekuatan Tao sekarang hanya di bawah ketua Chu Yunshan. Paman, orang yang hebat seperti ini, bagaimana kamu mengenalnya? Dulu saya menyelamatkannya dari makam kuno. Dia berjanji akan membantuku 3 kali, sekarang malah terbuang pada sekali untukmu, anak muda, sayang sekali. Asalkan bisa membunuhnya, semuanya sepadan. Asalkan bisa membunuhnya, semuanya akan sepadan. Guru Agung Spiritual orang ini terlihat sangat misterius dan kemampuannya sangat tinggi. Lebih baik kita hindari dulu kekuatannya. hanya saja di dalam makam kuno terkena sedikit aura mayat. Tidak akan jadi masalah besar. Tapi tangannya telah menodai terlalu banyak darah. Hari ini tinggallah di sini untuk selamanya. Bocah berani-beraninya meremehkan Master Zhang, kau pasti sudah tidak sabar ingin mati. Meremehkan? Dia bahkan tidak pantas masuk ke dalam pandanganku.
Kau benar-benar cari mati. Master Zhang, orang ini sangat tidak hormat padamu. Aku minta kau bunuh dia sekarang juga. Tak disangka, aku baru bertapa beberapa tahun saja, anak muda sekarang sudah tidak tahu diri seperti ini. Bocah, dengan Master Zhang yang bertindak, aku tidak percaya kau tidak mati. Tahan. Bagaimana mungkin? Kekuatan Xiao Hang, bagaimana bisa sekuat ini? Master Zhang, Anda baik-baik saja? Bocah berani-beraninya menyergapku. Kekuatan tidak sebanding langsung mulai memfitnah. Ternyata kau juga tidak begitu hebat. Kurang ajar, hari ini Abu Bakar Kadim membuatmu mati. Sudah aku bilang, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Master Zhang? Dia hanya tahu sedikit trik licik saja. Tentu saja kemampuan Master Zhang bukan anak baru seperti ini yang bisa menandingi. Tak disangka anak ini masih punya kemampuan. Tapi selain Ketua Chu, tak ada yang bisa menandingi Master Zhang. Mantra cahaya keemasan. Tak disangka kamu masih muda, tapi masih bisa ini. Tapi dibandingkan dengan Ketua Chu, masih jauh kalah. Chu Yunshan. Tak disangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia malah menjadi ketua perhimpunan gerbang misterius. Sombong, nama Ketua Chu bukan kamu yang pantas menyebutnya. Hanya junior kecil saja, apa yang tidak boleh? Junior Ketua Chu adalah orang pertama di jalan misterius kita. Yang bisa menyebutnya junior hanya guru agung spiritual jalan misterius. Mungkin kamu adalah guru agung spiritual jalan misterius itu? Tidak mungkin dia hanya pamer di sana. Sekarang Ketua Chu tidak ada, apa yang dia katakan adalah benar. Sangat bodoh. Tak disangka kamu untuk hidup segala kata bisa diucapkan. Tapi kamu tidak boleh menggunakan Ketua Chu untuk menekan aku. Aku, Xiao Heng, dalam bertindak. Tak perlu meminjam nama orang lain. Kalau kamu kenal Ketua Chu, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Kamu hanya terkenal di Kangteng, tapi Ketua Chu adalah nasional ketua perhimpunan gerbang misterius. Orang dengan level itu, kamu tidak bisa mencapainya. Kedua ayah dan anak ini memang bodohnya sama. Cukup. Kamu tuh bisa mati. Guntur turun. Sialan. Kok bisa begini? Kalau terus begini pasti akan terjadi masalah. Bocah, lihat bagaimana kau menangkisnya. Ini adalah pedang yang telah diisi kekuatan oleh guru agung spiritual. Selama kau seorang praktisi, kau pasti tidak bisa menahannya. Guru agung spiritual, hati-hati, diam. Kau pikir cara-cara seperti ini bisa melukai aku? Bocah. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah seberantakan ini. Bagus. Kau benar-benar membuatku marah. Berkelahi dan tidak mau mengakui kesalahan. Aku akan menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Hari ini akan kuberi kau pelajaran.
Ini mengorbankan darah dan ki orang lain sebagai persembahan untuk memaksakan peningkatan kekuatan diri. Sekarang, kekuatan Master Zhang naik setidaknya 10 kali lipat. Menganggap nyawa manusia seperti rumput. Beraninya kau. Bisa menjadi nutrisi untuk meningkatkan kekuatanku. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Lebih baik kau perhatikan dirimu sendiri. Stempel Guru Agung Spiritual. Ini aura perintah Guru Agung Spiritual. Bagus sekali. Akhirnya kami menemukan Paman Guru Muda. Negeri kita ada harapan lagi. Keluar. Bagaimana mungkin? Kau ini siapa sebenarnya? Kau tidak pantas mengetahuinya. Bahkan Master Zhang pun kalah. Bagaimana ini? Guru Agung Spiritual, ampunilah. Kami tidak berani lagi. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Sayangnya, kalian tidak tahu menghargainya. Sekarang baru mau minta ampun. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Hari ini, kalian pasti mati. Aku salah. Ku mohon lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Aku mohon lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Mau membunuhku tidak semudah itu. Kau Aneh. Kenapa semua orang hilang dalam sekejap? Ini teknik menghilang. Kamu pikir bisa kabur dengan cara ini? Sudah ketemu mereka. Kamu tunggu di sini saja. Aku akan cepat kembali. Guru Agung Spiritual, tunggu. Lebih baik tidak pergi. Kalau mereka kembali, aku khawatir dengan orang tua dan adikmu. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan mereka hidup. sialan. Reputasi seumur hidupku semua rusak karena anak itu. Master Zhang, apakah dia benar-benar guru agung spiritual? Dia bohong. Dia hanya menggunakan fenomena alam untuk menurunkan petir. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan aku? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dia datang mencari kita? Kalau dia berani datang, pasti dia tidak akan bisa kembali. Apa? Bikin jantung berdebar-debar. Serangan jantung hampir terpicu karena kamu. Tidak. Pak, ayah, coba lihat apa itu? Ini lingkaran iblis. Ngeri amat lingkaran iblis ini. Ini gak mungkin. Aura buruk pembunuhnya sangat pekat. Tingkat lingkaran iblis ini nggak rendah. Kapan di rumah pernah ada kejadian seperti ini? Kamu jagainya gimana sih? Masa iya seperti kata Xiao Heng, ini aura buruk pembunuh di tubuh Suaner? Pak, Bapak ngomong apa sendiri? Apa? Kalau gitu lingkaran iblis di rumah kita adalah ulah bajingan Xiao Heng Tuyu dong.
lingkaran iblis si Xiao Heng ini lumayan juga ya. Kalau bisa kugunakan, pasti bisa meningkatkan kekuatan ilmu silatku. Master Zhang, kekuatan bocah itu aneh, sulit ditangani. Aku tahu ada seseorang yang pasti bisa mengalahkannya. Siapa? Ketua Perhimpunan Gerbang Misterius, Chu Yunshan. Aduh. Iya ya, ilmu silat Ketua Chu sangat mendalam dan tak terduga. Dia juga sangat membenci lingkaran iblis itu. Asal dia tahu soal ini, pasti akan bertindak menghabisi Xiao Heng. Urusan ini kuserahkan padamu. Ingat, mayat Xiao Heng. Tinggalkan untukku. Tenang saja, Master Zhang, pasti. Bapak, minum teh? Heng, adikmu benar tidak apa-apa. Tenang saja, Bapak. Semalam aku sudah memberikan dia kekuatan spiritual. Seharusnya dia akan cepat bangun. Bapak, kakak. Wei Wei. Wei Wei. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, ada lagi yang tidak nyaman? Anakku. Bagus sekali. Anakku masih ada. Kakak, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Wei Wei, semuanya karena kakak terlalu lemah hati. Masih ingin memberi mereka kesempatan untuk berubah menjadi baik. Tak disangka mereka malah... Jangan bilang begitu. Semua karena mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Kakak, mereka melakukan kejahatan mereka. Pasti suatu hari akan mendapat balasan. Margalok, aku pasti akan membuat kalian membayar dengan darah. Paman Guru, aku harus cepat menemukanmu. Ketua Chu. Lok kecil, kalian sudah datang, silakan duduk. Aku harus keluar untuk urusan. Urusan apa yang bisa membuatmu begitu serius? Aku tidak akan menyembunyikan dari kamu. Kemarin saat aku sedang berlatih, tiba-tiba merasakan aura guru agung spiritual dari jalan misterius. Saat ini dia berada di Kangteng. Aku harus cepat menemukannya. Bagus sekali, setelah bersembunyi begitu lama, akhirnya muncul. Benar. Aku duluan, kalian silakan. Ketua Chu, tunggu sebentar. Ada satu hal yang harus aku katakan kepada Anda sekarang. Hal apa? Ada apa? Kami menemukan sebuah lingkaran iblis. Sebenarnya apa yang terjadi? Ketua Chu, begini kejadiannya. Praktik ilmu hitam itu mengincar kekayaan Margalok, sengaja mendekat dan memasang lingkaran iblis. Bahkan nyaris merenggut nyawa putraku. Sungguh keterlaluan. Tidak masuk akal, ada hal seperti ini? Tidak hanya itu, Ketua Chu. Kemarin aku tiba-tiba pergi, itu untuk membela keponakanku dan mencari keadilan. Tapi orang itu ilmu hitamnya sangat tinggi. Kami semua bukan lawannya. Hampir saja kami semua tewas di sana. Karena itulah kami datang minta bantuanmu. Ketua Chu, Anda harus membantu kami. Keponakanku cepat bangun. Ketua Chu, jika Anda bisa menyingkirkan orang itu, tidak hanya membasmi kejahatan untuk rakyat, Anda juga akan menjadi penyelamat besar Margalok. Saat itu, keluarga Lok bersedia untuk Perhimpunan Gerbang Misterius menyumbang 10 miliar sebagai tanda terima kasih. Aku paling benci para praktik ilmu hitam. Urusan ini aku yang tangani. Xiao Heng, Ketua Chu turun tangan. Aku tidak percaya kau masih bisa hidup. Di mana orang itu sekarang? Klinik Gongsun. Tuntun jalan. Ketua Chu. Kalau tidak, aku akan cari guru agung spiritual jalan misterius untuk Anda.
Kesempatan baik untuk mengandalkan orang berkuasa seperti ini tidak boleh kulewatkan. Tidak usah, tunggu aku menangkap praktik ilmu hitam itu, bawa dia bersama untuk menemui guru agung spiritual. Ayo pergi. Guru agung spiritual, kamu merasa tidak enak badan di mana? Ayo. Biar saya periksa. Aneh. Denyut nadimu tidak ada yang aneh. Tidak apa-apa. Saya akan beristirahat dan menenangkan diri sebentar. Guru agung spiritual, kalau beberapa orang kemarin itu datang lagi ke sini, saya khawatir. Dengan formasi ajaib yang saya pasang, walaupun Chu Yunshan datang, tanpa izin saya, dia juga tidak bisa masuk. Ketua Chu, disinilah tempatnya. Betul, mereka sepertinya belum pergi. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jatuh? Tidak apa-apa, Ayah. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi saya. Saya tidak hati-hati tadi. Ini adalah penghalang dari formasi ajaib, hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Tampaknya orang ini lumayan kuat juga. Ada cara untuk menghancurkannya? Formasi kecil seperti ini bisa dihancurkan dengan mudah. Minggir semua. Lingkaran kecil seperti ini bisa dihancurkan dengan mudah. Minggir semua. Ini kok bisa begini? Hancurkan. Oh, begitu ya. Jangan-jangan mereka lagi datang lagi. Tidak. Aku harus keluar lihat. Kalian mau apa? Serahkan orangnya. Kalau tidak melindungi praktik ilmu hitam, kau akan berakhir sangat buruk. Omong kosong. Berani-beraninya kalian memfitnah guru agung spiritual sebagai praktik ilmu hitam. Kalian sungguh berani. Memfitnah. Dia memasang lingkaran iblis di rumah, berusaha merebut energi keberuntungan Margalok kami. Sekarang malah bersembunyi, masih bilang dia bukan praktik ilmu hitam. Kau lihat baik-baik. Ini adalah ketua perhimpunan gerbang misterius. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Ini bagaimana ya? Cukup. Tak perlu banyak bicara, mungkin ini hanya siasat penundaan dari praktik ilmu hitam. Sekarang ini, hanya bisa menggunakan artefak ini untuk menghancurkan pertahanan. Koin tembaga ini kok rasanya pernah lihat di mana ya? Kalian. Bagus. Lingkaran kecil di hadapan Ketua Chu ternyata mudah sekali dihancurkan. Untuk menghancurkan lingkaranku masih perlu bantuan artefak. Chu Yunshan, selama bertahun-tahun ini kau sama sekali tidak berkembang. Siapa yang bicara? Merusak lingkaran perlindungan saya. Masih perlu menggunakan alat ritual. Chu Yunshan. Siapa? Setelah sekian tahun kamu masih tidak ada perkembangan.
Siapa? Siapa yang bicara? Suara dari jarak jauh. Bisa langsung menyebut nama saya, dia. Dia siapa sebenarnya? Biar kau tahu, berani bicara seperti ini dengan Ketua Chu. Kalau berani, keluarlah. Seperti yang kamu mau. Sudah pulih. Dia. Bagus kamu akhirnya muncul. Aku pikir kamu mau menjadi kura-kura seumur hidup. Mencari mati? Kamu. Ketua Chu, lihatlah dia sangat tidak menghargai orang. Aku mohon, tangkap dia. Kamu yakin mau menyerang saya? Bocah, jangan terlalu sombong. Yang ini adalah ketua perhimpunan gerbang misterius. Mengurus kamu cukup mudah. Perhimpunan gerbang misterius yang bagus. Kalau begitu, tanyakan dia. Dia berani menyerang saya? Ketua Chu, kamu tunggu apa lagi? Cepat bertindak. Hilangkan ancaman ini. Benar. Bangsat. Ketua Chu, kenapa kamu pukul saya? Kalian benar-benar mencari mati. Perhimpunan Gerbang Misterius Chu Yunshan memberi hormat kepada guru muda. Perhimpunan Gerbang Misterius Chu Yunshan hormat kepada paman guru kecil. Paman guru kecil. Tidak, Ketua Chu. Apakah Anda mungkin salah mengenali? Dia usianya masih sangat muda. Bagaimana mungkin? Dia adalah paman guru kecil Anda. Ya jangan sampai kamu tertipu olehnya. Berani. Kalian ingin mengatakan saya sudah tua dan penglihatan kabur. Bahkan paman guru kecil saja salah dikenali. Tidak. Saya bukan bermaksud begitu. Paman guru kecil. Saya berani-berani melawan Anda tanpa izin. Sungguh sangat tidak hormat. Saya bersedia memotong lengan sendiri untuk menebus kesalahan. Kesalahan ini bukan salahmu. Sudahlah. Terima kasih, paman guru kecil. Bagaimana bisa? Dia ternyata adalah orang yang selama ini saya cari, guru agung spiritual jalan misterius yang saya cari. Selesai kini selesai. Marga Lok kita tidak akan bisa bertahan. Apa sebenarnya yang telah saya lakukan? Apa yang sudah aku lakukan? Guru Agung Spiritual, maaf, aku tidak akan pernah menghina Anda lagi. Guru Agung Spiritual. Guru Agung Spiritual. Aku mohon padamu, Anda orang yang berhati besar. Berikan kami kesempatan. Bebaskan kami pasti akan berubah. Anda anggap kami seperti sampah. Lepaskan kami. Aku pernah memberi kamu kesempatan. Sayangnya kamu sudah menghabiskan semua. Guru Agung Spiritual, aku tidak ingin mati. Guru Agung Spiritual, aku mohon kepada Anda, Guru Agung Spiritual. Aku mohon kepada Anda. Seandainya aku tahu hari ini, kenapa harus dari awal? Aku ingin memberikan semua kekayaan Marga Lok, semua untukmu. Mohon Anda bisa menyelamatkan hidup kami. Kekayaan. Kamu pikir jika dulu aku tidak meminjamkan pisau kepada Marga Lok, kamu bisa menduduki posisi orang terkaya ini? Guru Agung Spiritual. Guru Agung Spiritual, Guru Agung Spiritual. Ini bukan urusan aku, ini. Semua ini ide ayahku. Ya. Ide ayahku. Dia bilang, ketika kekuatan spiritual Guru Agung Spiritual habis, lalu menghabisi dia. Aku tidak tahu ini.
Kamu lepaskan aku. Kalau kamu ingin membunuh, bunuh dia saja. Jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Rakus dan tidak tahu, tidak punya tanggung jawab, dan masih menyalahgunakan kekuasaan. Di kehidupan berikutnya, masuk ke jalan binatang. Suanher. Lu Yuanshan. Tidak puas dengan ketamakan, tidak tahu berterima kasih, membalas budi dengan kejahatan. Masuk ke jalan binatang bersama. Paman guru kecil, orang ini harus bagaimana ditangani? Siosu, orang ini bagaimana seharusnya kita menanganinya? Guru agung spiritual, aku salah. Aku juga tertipu. Perbuatanmu melanggar hukum alam, tapi dosamu belum sampai harus mati. Mulai sekarang, kakimu akan pincang seumur hidup. Jika kau berbuat jahat lagi, hukum alam tak akan melindungimu. Ingat kata-kata guru agung spiritual, hati-hati dalam bertindak. Sialan. Xiaoheng, kau membunuh adik dan keponakanku, lalu membuatku jadi cacat. Aku tidak bisa menerima perlakuan ini. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Siosu. Katakanlah, ada apa mencariku? Ini Kalian ngobrol, aku akan buatkan teh. Baik. Siosu, akhirnya aku menemukanmu. Selama bertahun-tahun ini, aku sendirian menanggung perhimpunan gerbang misterius, sungguh sangat sulit. Bicaralah yang penting. Siosu, tolong selamatkan jalan misterius. Bapak, tolong selamatkan jalan misterius. Bangun, bicaralah pelan-pelan. Semuanya berawal dari 6 hari yang lalu. Sebagai seorang praktisi Tao, tugas kita adalah memberantas kejahatan. Menjaga jalan yang benar. Baru dengan begitu, tujuan kita. Kamu gila. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang tidak beres. Jangan-jangan dia kerasukan. Ilmu kutuk jahat dari aliran 9 seruni negeri matahari terbit. Tak kusangka ketua jalan misterius Dacia memang punya kemampuan. Keluar orang tua. Cuyun Shan, 7 hari lagi aliran 9 seruni negeri matahari terbit akan menantang jalan misterius Dacia kalian. Bersiaplah untuk mati. Bapak, alasan mereka begitu berani adalah karena tahu Bapak tidak ada di jalan misterius. Jika mereka berhasil, jalan misterius akan dalam bahaya. 5 tahun lalu aku sudah memberi mereka peringatan. Tak kusangka mereka berani melanggar lagi. Baik, kalau begitu aku akan menggunakan ilmu sihir untuk melawan mereka. 5 tahun lalu aku sudah memberinya peringatan. Tidak kusangka dia berani melakukannya lagi. Baiklah, kalau begitu, aku akan gunakan ilmu sihirku untuk melawan mereka. Bagus sekali. Paman muda, kalau begitu ikutlah aku ke asosiasi untuk persiapan.
kamu pergi dulu. Aku akan menyusul setelah mengurus keluargaku. Heng, kamu jangan khawatirkan kami. Kamu sibuklah dengan urusanmu sendiri. Kak, kamu tenang saja. Aku dan ayah sudah baik-baik saja. Ayah tahu, yang kamu kerjakan adalah hal besar. Itu tidak boleh ditunda. Sekarang ada tabib Gongsun di sini. Ini kami juga tidak akan ada masalah. Tapi aku khawatir kalau kalian mendapat masalah lagi. Aku. Kamu tenang saja. Ayah sudah punya perhitungan. Kami tidak akan kemana-mana. Akan menunggumu di sini. Ayah. Wei. Aku akan memasang formasi sihir di tempat ini. Kalian jangan sampai keluar. Baik. Ayah. Kalau begitu aku pergi. Hati-hati. Kak. Semangat. Bagaimana? Anak itu sudah mati. Master Zhang. Dia adalah guru agung spiritual dari Jalan Misterius. Adik laki-lakiku, keponakanku, semuanya sudah tewas. Bahkan kakiku ini juga. Apa? Dia ternyata adalah guru agung spiritual dari Jalan Misterius yang legendaris itu? Apa? Dia ternyata adalah guru agung spiritual Jalan Misterius yang legendaris itu. Pantas saja kekuatannya begitu luar biasa. Bahkan setelah menyerap energi darah, aku tetap bukan lawannya. Semua ini karena dia. Sekarang marga Lokku hanya tinggal aku sendiri. Aku tidak terima. Kalau aja bisa menyerap energi darah guru agung spiritual itu, pasti aku akan menjadi guru sesat terkuat. Lok Yuan Tao, apakah kau ingin membalas dendam? Apakah Master Zhang punya cara untuk membantuku? Kumohon, tolong bantu aku Master Zhang. Asalkan bisa membalaskan dendamku, apapun pengorbanannya, aku rela menerimanya. Baik. Berdiri dulu. Kau hanya perlu Siapa dia? Dia adalah orang yang bisa membantumu membalas dendam. Tuan Miyamoto, kami sudah datang. Selamat datang, Tuan. Bergabunglah dengan kami. Tak disangka sudah 5 tahun tidak kembali ke sini. Perubahannya begitu besar ya. Paman Guru, silakan Anda jalan-jalan dulu di sekitar sini. Aku akan mempersiapkannya. Aneh. Kenapa di perhimpunan gerbang misterius ada aura buruk pembunuh yang begitu kuat? Jangan-jangan aneh, kenapa tidak bisa ditemukan?
Si tua bangka ini menyembunyikan lukisan Guru Agung di mana sih? Kamu sedang apa? Kamu siapa? Aku sedang bertanya padamu. Jawab pertanyaanku. Berkelahi. Ini adalah perhimpunan gerbang misterius. Berani-beraninya membuat keributan di sini. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Tidak mau bicara? Bantuan, cepat panggil bantuan. Berani, lepaskan kakak sepupu Zhou. Hei kamu. Aku sarankan kamu lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, nanti kamu akan menyesal. Mengancam aku? Kakak, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku sudah menggunakan ilmu sihir padanya. Nanti, dia pasti akan merasa gatal dan sakit yang tak tertahankan. Berguling-guling di tanah. Benarkah? Aduh, gatal sekali. Aduh. Kamu sakit sekali. Minggir. Bajingan, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Aku hanya membalas perbuatannya dengan caranya sendiri. Aku adalah murid langsung ketua. Kamu berani memperlakukan aku seperti ini? Kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Oh ya? Kamu tunggu saja. Aku akan telepon guru sekarang. Halo guru. Aku dijahati orang. Kamu harus membelaku. Guru. Aku sedang sibuk. Selesaikan sendiri. Guru. Sepertinya hari ini tidak ada yang membelamu. Hei kamu, jangan sombong dulu. Guruku hanya sedang sibuk untuk sementara. Hari ini cuma kami bertiga. Kamu jangan harap bisa lari dari sini. Kedua adik, bantu aku singkirkan praktik ilmu hitam ini. Chu Yunshan benar-benar memelihara sekelompok orang tak berguna. Berani-beraninya berani menyebut langsung nama ketua kami. Sepertinya hari ini kau tidak ingin pergi. Ngomong apa lagi dengannya? Tangkap dia, serahkan kepada ketua. Suruh Chu Yunshan datang bicara. Kau bodoh ya. Aku sebagai murid langsung guru. Dia saja tidak akan peduli padaku. Hanya dengan beberapa kata darimu. Dia akan datang. Benar-benar orang yang tidak tahu diri. Aku hanya perlu satu kalimat. Bisa membuat Chu Yunshan datang. Kau bercanda ya? Lalu keluar dari sini dengan lancar. Kau siapa? Berani tidak hormat pada guruku. Chu Yunshan, datang menemuiku. Berani buat keributan di sini, dewa turun pun tidak bisa selamatkanmu. Berhenti semua. Guru, akhirnya kau datang. Bocah ini tidak punya sopan santun. Bahkan berani tidak hormat padamu. Aku berniat memberinya pelajaran. Bangsat. Guru. Kau tahu siapa dia? Dia adalah guru agung spiritual jalan misterius. Dia adalah paman buyut kalian. Tidak hormat padanya, menurutku kalianlah yang seharusnya dihajar habis-habisan. Masih belum memberi salam pada paman buyut? Memberi hormat pada paman buyut. Memberi hormat pada paman buyut. Hormat kepada yang mulia. Aku salah barusan. Aku tidak tahu siapa Anda. Paman muda, semua sudah siap. Ayo kita pergi dulu. Sedangkan mereka ini nanti akan kuhukum berat. Chu Yunshan, selama bertahun-tahun ini kemampuanmu tidak berkembang. Itu sudah biasa. Sekarang bahkan orang saja tidak bisa kau kenali. Apa maksud paman muda? Di jalan misterius ada mata-mata. Kau malah tidak menyadarinya sama sekali. Kalau aku menyerahkan jalan misterius kepada pengawasanmu lagi, mana mungkin aku tenang? Mata-mata? Tolong beritahu di hamba nona paman muda. Kau mau mengaku sendiri? Atau perlu ku bantu? Yang mulia, aku mau mengaku apa? Apa yang kau bicarakan? Untuk apa kau kesini? Dan juga aura jahat di tubuhmu, dari mana asalnya? Aku Paman muda, maksudmu Ciu Hao itu mata-mata? Tidak mungkin. Dia adalah murid langsungku. Dalam hal kesetiaan tidak ada masalah. Kalau begitu akan kuperlihatkan dengan jelas.
Ini mantra pengekang. Katakan, untuk apa kau kesini? Mencuri lukisan Guru Agung. Untuk apa mencuri lukisan Guru Agung? Lukisan Guru Agung adalah alat spiritual terpenting di Jalan Misterius. Asal bisa menghancurkannya, maka Jalan Misterius akan hancur. Siapa yang menyuruhmu datang? Adalah Ada yang memberinya mantra larangan bicara. Dia sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Lawan kita ini licik sekali. Tidak baik. Kenapa aku bisa mengatakannya? Guru, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Guru. Kamu mau bilang paman muda yang memfitnahmu? Bajingan. Guru, lihatlah, sejak kecil aku sudah ikut Guru. Maafkan aku kali ini saja. Aku benar-benar tahu salahku, Guru. Kamu masih berani mengatakan itu? Aku menganggapmu seperti anakku sendiri, mengajarmu ilmu Tao. Kamu malah melakukan perbuatan yang lebih hina dari binatang. Hari ini aku akan menarik kembali ilmu Taomu dan mengurungmu seumur hidup. Guru, kumohon, jangan ambil ilmu Taoku. Kumohon, aku benar-benar tahu salah. Bawa dia dan kunci. Chu Yunshan. Sekarang sudah jelas kan? Paman muda benar sekali, ini kelalaianku. Tapi siapa sebenarnya yang bisa ikut campur di Jalan Misterius? Kamu ingat 5 hari lalu, murid Jalan Misterius kenapa jadi tak terkendali? Orang negeri matahari terbit. Kamu belum terlalu bodoh. Bajingan-bajingan itu, jangan biarkan mereka lolos. Oh iya. Persiapannya bagaimana? Paman muda, semuanya sudah siap. Silakan ikut aku. Silakan, Paman Guru. Bajingan dari aliran 9 Seruni itu memang licik, tapi dengan bantuan alat-alat spiritual ini mengalahkan mereka bukan masalah. Chu Yunshan, menurutmu dalam latihan spiritual, senjata atau jalan spiritual yang lebih penting? Jika jalan spiritual kurang, alat spiritual bisa menutupinya. Inilah yang guruku ajarkan dulu padaku. Kata-katamu benar. Tapi jika jalan spiritual sudah sempurna, benda apapun bisa jadi senjata yang luar biasa. Bagus, kuat sekali. Bagaimana bisa hanya dengan melambaikan tangan, tekanannya begitu menakutkan. 5 tahun berlatih, jalan spiritualku sudah sempurna. Chu Yunshan, kamu lihat jelas. Terima kasih atas bimbingan Paman Guru. Aku mendapat banyak pencerahan. Besok aku harus menyepi untuk latihan. Untuk menghadapi aliran 9 Seruni, akan kukirim adik seperguruanku untuk mewakiliku pergi. Negeri matahari terbit tiba-tiba menantang. Pasti ada rencana jahat mereka. Yang datang hari ini bukan cuma dari Jalan Misterius. Bajingan-bajingan ini, apa mereka mengundang semua praktisi spiritual dari Xia? Seberapa besar kepercayaan diri mereka? Bagaimanapun juga, orang-orang hina dari negeri matahari terbit hari ini harus tetap di sini. Zhang Gui, kau perlu berdiri di barisan negeri matahari terbit. Zhang Gui, kau malah bergabung dengan orang negeri matahari terbit, Cih. Jijik banget. Terus kenapa? Siapa yang bisa meningkatkan ilmu Taoku, aku akan ikut dia. Tak tahu malu. Kau ini praktik ilmu hitam. Hari ini aku pasti akan menegakkan keadilan di dunia. Betul. Kau dan anjing-anjing negeri matahari terbit ini harus mati. Siapa yang mati, siapa yang hidup, belum tentu. Sudah pada lengkap semua orang? Mulai saja. Biar kulihat ilmu sihir dari negeri Daxia kalian seberapa sampahnya. Aku yang akan menantangmu. Kau tak pantas menantangku? Tuan Miyamoto benar. Untuk barang seperti kau, aku saja sudah cukup. Kau ini praktik ilmu hitam. Dulu kalau bukan karena pura-pura mati untuk kabur, pasti aku akan membacakan mantra kelahiran kembali 100 kali untukmu, membantumu terlahir di alam hewan.
Hanya segini kemampuanmu? Kekuatan Zanggui. Statnya meningkat 10 kali lipat. Bagus. Terlalu lemah. Untuk menghadapi barang seperti kau, ilmu sihir pun tak perlu digunakan. Masih ada siapa lagi? Kenapa ilmu sihir Daxia kalian? Sudah payah sampai tidak ada yang berani melawan? Yuntian, kamu yang hadapi dia. Teningko Paman Guru. Bahkan nyawaku sekalipun, aku akan habisi praktik ilmu hitam ini. Tenang. Kamu tidak akan mati. Bangkai tua. Dulu kau dan orang lain bekerja sama mengepungku. Aku tidak hanya selamat, malah menguasai ilmu yang lebih hebat. Hari ini, kerusakan akan membunuhmu untuk menebus aib masa lalu. Kau dan aku punya pikiran yang sama. Kali ini, aku tidak akan biarkan kau hidup dan merusak. Bangkai tua sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kau tetap sampah yang sama. Pedang perut ikan, Zanggui ini ternyata sangat kejam. Kalau sampai dia saja tidak bisa dikalahkan, maka jalan misterius ini akan menjadi milik sekte 9 Krisanku. Kau pikir siapa dirimu? Tunduk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah meningkatkan kekuatanku. Kok masih bukan lawannya? Meski hanya menahanku 1/10 dari kekuatan spiritual, untungnya punya bakat. Kali ini, aku tak akan memberimu kesempatan pura-pura mati lagi. Memang pantas jadi ketua jalan misterius. Ilmu taunya benar-benar hebat. Apa hantu Zhang ini benar-benar mati? Tidak. Masalahnya tidak sesederhana ini. Bangkitlah untukku. Hantu Zhang hidup lagi. Bagaimana mungkin? Dia jelas sudah dihancurkan oleh Ketua Chu. Tengkoraknya remuk. Sudah pasti mati. Zanggui, ilmu sesat apa yang kau pelajari? Sudah kukatakan, hari ini yang akan mati hanya kau. Paman muda, aku. Mundur. Kau bukan lawannya. Akhirnya kau muncul, Guru Agung Spiritual Jalan Misterius. Dia adalah Guru Agung Spiritual Jalan Misterius. Bukankah kau selalu ingin memancingku keluar? Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Zanggui, tangkap dia. Aku ingin dia hidup. Tidak masalah. Akan kuperlihatkan padamu kekuatan sejatiku. Semut yang memaksakan peningkatan kekuatan tetaplah seekor semut. Kau berani meremehkanku, aku ingin kau mati. Diam. Apa yang kau lakukan padaku? Ilmu tahu jalan misterius saja kau tidak tahu. Bilang saja kau tidak mampu. Sungguh penghinaan bagi ketidakmampuan. Aku akan membunuhmu. Kau ini orang Xia, tapi rela jadi anjing negeri matahari terbit. Membunuhmu 10.000 kali pun tak akan cukup. Itu juga tergantung apakah kau punya kemampuan. Cukup, sudahlah. Jika kalian cuma segini kuatnya, kalian bisa mati saja.
Barang tidak berguna, sampah. Menyia-nyiakan tenaga dan darah saya. Katakan, tujuanmu datang ke sini sebenarnya apa? Guru Agung Spiritual Jalan Misterius memang luar biasa. Lebih baik bergabung dengan negeri matahari terbit saya, aliran 9 seruni. Aku bisa membuatmu menjadi dewa. Dewa? Benar, kekuatan spiritual dan kemampuan supernaturalmu, ditambah dengan ilmu rahasia aliran 9 seruni saya, bisa benar-benar membuat seorang dewa. Bagaimana aku rasa? Kamu tidak punya alasan untuk menolak. Kamu tertawa apa? Aku tertawa pada negeri kecilmu, tapi begitu ambisius. Hati-hati, kamu bisa mati karena terlalu banyak. Kamu berani menolak? Kamu, seorang orang negeri matahari terbit, tidak berhak bernegosiasi dengan saya. Sudah aku katakan, hari ini tidak ada seorang pun dari kamu yang boleh pergi. Bangsat. Tidak mau menghargai wajah ya? Kalau begitu, aku akan mengambil kekuatan guru agung spiritualmu. Masih bisa menyelesaikan rencana pembuatan dewaku. Rencana pembuatan dewa. Mencari mati. Kemana dia? Entahlah. Ilmu gaib orang ini luar biasa. Bisa menghilang begitu saja. Aneh. Kapan negeri matahari terbit mempelajari ilmu gaib yang begitu tinggi? Ilmu klasteri berani pamer di hadapanku. Sungguh tidak tahu diri. Kamu, bagaimana kamu menemukanku? Sulitkah? Dalam ilmu gaib Daksia kami, cara-cara negeri matahari terbit kalian sangat lemah. Baik. Ku beri kesempatan, tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Tapi hari ini, kau takkan luput dari maut. Akan kuperlihatkan padamu senjata tertinggi negeri matahari terbit kami. Pedang Kusanagi, itu pedang Kusanagi. Apa? Senjata terkutuk terkuat dari negeri matahari terbit. Konon katanya, begitu pedang ini muncul, tak ada yang bisa mengalahkannya. Xiao Heng sama sekali tidak punya peluang menang. Pantasan berani membuat onar di sini. Memang ada sedikit kemampuan. Ku beri kesempatan, tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Kalau begitu, hanya ada jalan kematian untukmu. Roh jahat enyahlah. Sudah waktunya mengakhiri ini. Jika kalian tidak ingin melihat mereka mati, berhenti. Berhenti. Kalau tidak ingin melihat mereka mati, semuanya berhenti. Kau? Lok Yuan Tao. Kau? Ternyata membelot ke pihak mereka. Itu semua gara-gara dia. Dia yang membunuh adik dan keponakanku. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Itu sudah sepatutnya mereka terima. Aku tidak peduli. Asalkan bisa membunuhnya. Apapun yang kulakukan, menjadi apapun diriku, aku tidak keberatan. Kalian sebenarnya punya jalan untuk hidup. Tapi sekarang, pasti mati. Yang mati hari ini hanya bisa kau. Lihat. Lihat siapa ini. Hei, Kak! Ayah, Wei Wei. Jangan bergerak. Sekarang baru tahu tegang? Ku beritahu, nyawa mereka sekarang ada di tanganku. Lebih baik kau nurut saja. Tidak. Aku sudah memasang formasi magis. Tidak mungkin ada yang bisa masuk. Bagaimana kau melakukannya? Formasi magis yang kau pasang memang tak tertembus. Tapi, kau lupa satu hal. Mereka bisa keluar sendiri. Kau cari mati. Aku hanya berkata di luar. Kau akan segera mati. Dua orang bodoh ini langsung kabur keluar sendiri. Harus tangkap keluarga Xiao Heng.
spesial, bahkan pintu belakang pun ada formasi ajaib. Xiaoheng hampir mati, ayo kita cepat kembali nonton. Patah kepadamu, anakku, dia kenapa? Kalian mau apa? Di mana anakku? Lepaskan! Bawa mereka pergi. Kalian mau apa sih? Lepaskan mereka. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Kamu ngerti nggak sih? Sekarang kendali ada di tanganku. Kalau kamu berani melawan, aku bunuh mereka sekarang juga. Berhenti. Tuan Miyamoto, lihat, situasi sudah sepenuhnya dalam kendali. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Asal kamu mau bergabung dengan kami, aku akan bebaskan keluargamu. Kalau tidak... Heng, jangan dengarkan mereka. Kami baik-baik saja. Ayah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri kau dan Wei Wei mati di depan aku. Xiaoheng tidak bisa melakukan itu. Heng, kakekmu mati di tangan tentara Jepang. Sekarang tentara Jepang datang lagi menyerang kita. Ini adalah kesempatan baik untukmu membalas dendam kakekmu. Kamu tidak boleh melewatkannya lagi. Kamu ada pilihan lain. Serahkan kekuatan guru agungmu kepada kami. Kamu ingin kekuatan guru agungku? Jangan. Kesulitan guru agung adalah dasar kamu. Kalau kamu memberikan itu kepada binatang-binatang ini, akan memengaruhi kekuatanmu. Dan juga akan memengaruhi warisan ilmu Tao, seluruh Dacia. Jangan banyak bicara. Cepat pilih. Kalian mau kekuatan guru agungku untuk apa? Tentu saja untuk menciptakan dewa. Kekuatan guru agungmu sangat kuat. Jika bisa diserap sepenuhnya, Mr. Miyamoto akan menjadi dewa pertama. Sepertinya, tawaranku belum cukup kuat. Kalau ditambah dengan nyawa semua orang di sini, ini jimat pecahan giok. Aku tahu kekuatanmu sangat hebat. Tapi, bisakah kau selamatkan semua orang sekaligus? awalnya target kami hanya jalan misterius. Tapi setelah dapat kabar tentangmu, semua yang di sini dipersiapkan khusus untukmu. Lepaskan mereka, aku akan berikan kekuatan guru agung padamu. Tenang saja, asal aku dapat yang kuinginkan, mereka bagiku sudah tak berguna lagi. Hengges! Ayah. Tenang, aku punya keputusanku sendiri. Inikah kekuatan guru agung? Memang sangat kuat ya? Lepaskan mereka. Kau sungguh percaya? Jujur saja, sejak awal Tuan Komoto tidak pernah berniat melepaskan kalian. Sekarang aku sudah menguasai kekuatan guru agung. Akulah orang terkuat di dunia ini, bukan aku adalah dewa. Dewa. Tuan Komoto, keinginanmu terkabul. Anda pernah bilang akan beri aku kesempatan membunuhnya. Masih berlaku kan? Tentu saja, dia sekarang padaku sudah tidak berguna lagi. Lakukan sesukamu. Xiaoheng, pernahkah kamu berpikir ada hari ini, adik dan keponakanku? Semua mati di tanganmu. Itu adalah kehendak alam. Itu adalah kesalahan mereka sendiri. Omong kosong. Aku tidak percaya pada kehendak alam. Jika ada, mengapa kamu bisa seperti sekarang ini? Berbuat jahat terlalu banyak pasti akan binasa sendiri. Aku menasihati dengan baik, tapi mereka tidak mendengarkan. Hanya ada jalan kematian. Yang ada di jalan kematian adalah kamu. Kakak, jangan. Heng. Waktunya sudah tiba. Bagaimana kamu masih memiliki tenaga dalam? Kamu sama sekali tidak memahami guru agung spiritual. Apalagi terhadap guru agung spiritual yang sempurna dalam Tao. Kamu tidak tahu apa-apa. Kekuatan guru agungmu semuanya ada padaku. Kamu sekarang hanyalah sisa-sisa kekuatan saja. Aku menerima perintah Kaisar, memanggilmu datang. Jika melanggar perintah Kaisar, seperti melawan Shang-Qing. Cepat-cepat seperti perintah hukum. Bukan, kamu gila apa? Demi hukum yang berlaku.
Aduh, kaget aku. Kukira kau masih punya kekuatan tersembunyi. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Rusty, apa yang kau lakukan? Tenaga hidup kalian semua akan jadi milikku. Jangan buru-buru. Satu persatu, pelan-pelan. Suka sekali menyerap ya. Kalau gitu kuserahkan serap saja sampai puas. Apa maumu? Lepaskan aku. Kenapa? Mau kabur? Sudah terlambat. Petir turunlah. Tidak mungkin. Kekuatan guru agungmu sudah hilang. Kenapa masih bisa menggunakan sihir? Seni sihir negeriku tidak sesederhana yang kau kira. Ini resonansi hukum alam. Resonans hukum alam. Apa? Resonansi hukum alam. Bahkan ini saja tidak tahu. Berani-beraninya datang ke Sia menantang ilmu Tao, sungguh bodoh. Ku beritahukan padamu, yang telah menyempurnakan ilmu Tao, di atas dapat berkomunikasi dengan hukum alam, di bawah dapat memerintah alam baka. Di antara tiga alam, semua tunduk pada satu perintah. Itulah dewa. Aku juga dewa. Mengapa aku tidak sepertimu? Dewa? Kau pantas. Sudah kuperingatkan kau. Jika masih berbuat jahat, pasti mati. Tapi kau malah melawan hukum alam. Hukum alam takkan melindungimu. Ku hancurkan kultivasimu. Seumur hidup tak boleh lagi berlatih. Pergi! Siklus hukum alam. Kalau begitu, semoga beruntung. Heng, ayah. Kakak. Wei. Ayo. Heng, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ayah. Wei, kau baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Guru Agung Spiritual, kami ingin bergabung dengan Jalan Misterius untuk bersama-sama mendalami Tao. Kalau begitu, bergabunglah dengan Jalan Misterius kami. Terima kasih, Guru Agung Spiritual. Ingat, tugas Jalan Misterius adalah membasmi kejahatan demi kebenaran dan melindungi kedamaian dunia. Basmilah kejahatan demi kebenaran. Lindungilah kedamaian dunia. Bangunlah. Ayah. Wei, ayo kita pulang. Ayo, pulang, ayo.